Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, hamba Allah, ikhwah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk tatap muka meskipun secara tidak langsung. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai kapanpun. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua pengalaman pribadi saya terkait dengan aktivitas ruqyah maruqyah. Ya. Cerita ini akan saya awali dari sejak saya di bangku SMA, atau kalau mundur berarti di bangku sekolah dasar kelas 5, yang pada saat itu saya mengalami sakit yang cukup parah, ya, yaitu sakit pernafasan, asma bronkial, ya. Nah, karena indikasinya sakit paru-paru, maka kemudian di bangku SMA saya disarankan untuk mengikuti satu perguruan senam pernafasan, ya. Perguruan senam pernafasan dan saya ikuti sampai beberapa tahun. Kala itu saya sampai dibuka sistem energi atau apapun namanya, saya kurang tahu. Jadi dibuka tubuh saya untuk kemudian agar dapat menerima energi yang memang akan dihasilkan, ya, dari proses senam pernafasan tersebut. Dan memang ketika saya melakukan latihan itu, dulu ketika latihan itu diminta untuk wirid, ya. Meskipun tidak semua guru menyarankan seperti itu. La ilaha illallah diulang-ulang seperti itu. Dan ketika saya berkonsentrasi di luar pelatihan itu, atau di luar latihan, rasanya ada satu aliran panas itu di punggung. Itu masa SMA, ya, masa SMA. Pada saat itu pula dalam sesi-sesi latihan saya dicek, ya, apakah tenaga dalamnya itu sudah jadi atau belum, gitu. Ya. Saya diminta untuk berputar, ya, berputar sendiri, berdiri berputar, ya. Kemudian sambil di akhir itu melakukan gerakan jurus, dan guru yang ngecek itu di tempat yang jauh, kemudian seperti memberikan satu gelombang kepada saya. Cuma saat itu disampaikan belum jadi, seperti itu. Saya kurang tahu maksud belum jadi itu apa. Nah, kemudian di masa setelah lulus kuliah, masa kerja, kira-kira tahun 2005 itu saya kambuh, ya, sakit asmanya, lalu ronsen di rumah sakit. Dan pada saat itu
dokter mengatakan atau bertanya pada saya apakah Anda pakai susu. Karena saya tidak pernah merasa menggunakan susu, maka saya sampaikan tidak. Tapi dari hasil ronsen itu menunjukkan kalau ada korpal di dada. Korpal itu seperti benda logam ya, berbenda dari logam yang letaknya di dada. Saya juga kaget waktu itu karena sepertinya saya tidak pernah melakukan satu amalan tertentu ya. Nah, setelah itu kemudian oleh ibu saya dicarikan air yang sudah didoai atau sudah dibacakan doa di air itu. Saya tidak bertanya dari mana air itu persisnya berasal, yang jelas katanya dari kiai itu yang mendoakan air itu kemudian diminum. Doanya pun saya tidak tahu waktu itu doa apa ya. Nah, air itu akhirnya saya minum. Tahun 2017 ya. Suatu ketika saya pulang ke kampung halaman istri saya dan saat itu kambuh asma saya sampai henti nafas ya, sampai henti nafas. Dan sudah pamit gitu ya sama istri ya, nanti kalau ada apa-apa titip anak-anak gitu. Pasca itu atau sebelum itu murabi saya atau guru ngaji saya sebetulnya sudah mulai curiga karena mengapa kok sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian pada sesi pengajian, pada sesi halaqah, tanpa diberitahu murabi saya meruqyah saya yang pada saat itu temanya itu praktek ruqyah gitu, dan saya menjadi pasiennya. Benar saat itu terasa sakit di bagian tulang ekor dan di kaki. Kemudian setelah sesi ruqyah itu saya merasa ada yang enteng di tubuh saya. Setelah sesi ruqyah itu beberapa bulan, suatu ketika saya berangkat pengajian. Oh iya, ada satu lagi. Pada saat kuliah tahun 2004 itu, ketika saya masa-masa hijrah dan rutin mewiridkan dzikir pagi sore, itu setiap dzikir pagi sore, apalagi pas membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, itu ada aliran panas di punggung ya, ada aliran panas di punggung. Saya tidak terlalu mempedulikan waktu itu. Lalu kemudian ceritanya saya sambungkan lagi tadi ketika saya berangkat pengajian itu tahun 2006-2007. Dari rumah sampai ke tempat pengajian saya membaca ayat kursi sepanjang perjalanan, dan sampai di tempat pengajian saya kemudian sholat jamaah. Nah, pada saat sholat jamaah itu tempat yang sama sakit ya, yaitu di sekitaran tulang ekor, pinggang sekitaran tulang ekor. Rasanya kencang begitu sakit. Nah, baru kemudian ceritanya nyambung ketika saya pulang ke kampung halaman istri, kambuh, dan setelah itu diruqyah untuk yang kedua kalinya. Reaksinya sama, iya, reaksinya sama, yaitu di belakang itu sakit dan sakitnya kencang di kaki, di sekitar selangkangan, kemudian turun. Pasca itu tubuh saya sudah semakin baik ya, sudah semakin baik, enteng, dan kemudian saya dihubungkan oleh seorang teman ke
Rumah Terapi Tauhid Nur Hidayah. Dan sebelum itu juga mengikuti pelatihan ruqyah yang dipimpin oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Setelah itu kemudian terhubung dengan RTT, Rumah Terapi Tauhid Nur Hidayah, dan waktu itu pertama kali diruqyah oleh Dr. Azam. Pada saat sesi itu saya pertama, prosesi awalnya adalah memutuskan ikatan dengan jin nasab dan seterusnya, karena ada dugaan itu ya, mengingat saya sendiri adalah keturunan keraton Sultan Hamengkubuwono II. Kalau tidak salah Raja Brawijaya atau apa itu, saya kurang paham ya. Yang jelas memang ada garis keturunan keraton. Maka ada nama Raden di belakang saya yang tidak pernah saya tuliskan karena saya tidak merasa membutuhkan itu. Selain itu juga, yang itu belum saya ceritakan ke Dr. Azam, peruqyah pertama saya di RTT, bahwa saya di rumah itu ada beberapa keris dan tombak yang itu diwariskan. Nah, kemudian akhirnya dibacakan ayat-ayat ruqyah, dan saya punya PR untuk mendetok tubuh menggunakan cairan bidara, daun bidara, minuman daun bidara 1 liter. Itu diminum tanpa boleh minum apapun selain itu atau makan apapun selain itu selama 12 jam ya. Selain itu juga membuat ramuan campuran antara habatus sauda, jahe, dan serbuk bidara, dimasak, diminum sambil sebelum itu didoakan dengan ayat ruqyah, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jin, Al-Hasyr, surat Al-Baqarah ayat 102, kemudian ayat kursi, trikul ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, tiupkan ke situ, dan mandi daun bidara, mandi dengan air daun bidara. Pasca ruqyah itu tubuh saya semakin membaik ya, mulai jarang kambuh asmanya. Terlebih ketika dibekam oleh Dr. Azam, di dada ini darahnya keluar paling banyak ya, dan setelah itu tetap terus melanjutkan proses ruqyah bersama Kang Ali. Nah, dengan Kang Ali itulah ada satu kisah bersama dengan keris tadi itu ya. Kang Ali meruqyah dan membekam kepala saya, titik kepala, dan itu keluarnya banyak dan kental. Saya bekam sebulan sekali ya. Nah, suatu ketika Kang Ali menyarankan terkait dengan keris yang kami punya, karena bisa jadi juga ada ikatan dengan itu, dan dugaan jin nasab, karena simbah saya itu punya jin yang tugasnya itu suka gugah kalau tahajud ya, membangunkan untuk sholat tahajud ya, itu jin. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta keris-keris pusaka itu pada ibu saya, dan alhamdulillah oleh ibu secara tidak terduga ya, oleh ibu diizinkan untuk saya minta, tetapi ternyata keduluan ibu untuk diberikan pada orang lain yang juga abdi dalam ya, penggiat budaya tari ya, dan rumahnya di dekat kami juga. Nah, di situ kemudian saya kemudian mengejar keris itu. Saya harus minta lagi. Nah, oleh ibu kemudian diizinkan, silakan kamu ke sana ya,
diminta lagi. Meskipun waktu itu tidak enak ya karena sudah diberikan. Nah, saya kemudian berbekal alamat dari ibu saya, kemudian saya berkunjung ke tempat di mana keris itu disimpan. Nah, kemudian lalu saya minta lagi, dan oleh orang yang sudah diberikan keris itu, kemudian saya diizinkan untuk minta kembali. Saya minta kembali. Dan saat saya tengok keris itu seperti sedang dirawat, itu diberi bunga ya, dikemul ya, diselimuti bunga. Berat sekali di punggung itu ketika saya membawa pulang ke rumah. Nah, keris itu kemudian saya simpan di rumah selama 1 hari, dan pada saat hari kedua setelah keris itu kami simpan, istri sudah merasa tidak enak. Rumah juga terasa sangat sesek ya, sempit ya rasanya. Nah, malamnya sorenya saya putuskan untuk janjian dengan Kang Ali untuk ruqyah kembali bersama keris itu. Nah, maghrib menjelang ruqyah, ketika saya semakin berniat untuk membawa keris itu, qadarullah perut saya, tubuh saya mulai ada gangguan. Kemudian saya balur menggunakan air minyak bidara dan muntah-muntah ya. Nah, kemudian setelah proses itu proses muntah itu, saya kemudian tetap bertekad untuk membawa kerisnya, dan alhamdulillah ketemu dengan Kang Ali di RTT. Proses ruqyah dimulai, dan pada saat keris itu mau dibuka oleh Kang Ali terasa sangat berat ya. Baru setelah diserahkan ke saya untuk dibuka terasa ringan ya. Wallahu a'lam ya. Diputuskanlah ikatan saya dengan keris itu. Kemudian kerisnya saya tinggal di RTT untuk dikemonah ya, untuk dilakukan proses ruqyah kepada benda tersebut. Pada saat proses penghancuran atau proses pemusnahan benda itu dengan cara dibakar, sukar sekali menemukan roki yang bersedia untuk menanganinya. Meskipun hasilnya ada yang membantu, yaitu Kang Nurholis, yang pada saat sesi pembakaran keris itu, Kang Nurholis itu sempat muntah darah, dan keris itu meledak ya. Keris itu meledak meskipun tidak hancur, meledak keras bersamaan dengan satu ledakan yang ada di daerah Solo. Yang di daerah Solo itu adalah pasien dari RTT juga ya. Wallahu a'lam ya. Nah, setelah itu mereka yang menghancurkan keris itu malamnya didatangi oleh orang yang minta pertanggungjawaban untuk dikembalikan ya. Dilarang untuk ikut campur, dan dikejar untuk mengembalikan benda-benda tersebut. Nah, akhirnya oleh Kang Ali benda itu kemudian dibawa ke Demak ya. Nah, saya sendiri kemudian dianjurkan untuk menjaga zikir pagi petang, lalu membaca surat Al-Kahfi pada setiap Jumat ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hal yang saya rasakan saat itu adalah saya semakin ringan dalam tilawah Al-Quran ya. Dalam membaca Al-Quran itu semakin ringan ya. Sholat malam juga lebih ringan. Yang jelas ketika mulai membiasakan untuk membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat itu berat ya. Tapi harus dipaksa. Perlu teman-teman ketahui, memaksa diri itu bukan berarti tidak ikhlas. Karena memaksa diri untuk beramal karena Allah itu adalah suatu bentuk keikhlasan juga. Tetapi dipaksa. Awalnya dipaksa, kemudian menjadi suatu kebiasaan ya, pemaksaan, pembiasaan ya, lalu kemudian yang terakhir menjadi suatu kebutuhan ya. Dipaksa, dibiasakan, dibutuhkan, seperti itu.
ketika keris itu dibawa ke Demak oleh Kang Ali, ditaruh di tas punggung, ternyata kerisnya moksa di tengah perjalanan. Iya, moksa itu lenyap. Iya, entah kemana, kembali kemana, kita juga nggak tahu. Yang jelas keris itu lenyap, hilang, tidak berbekas semuanya. 3 buah keris dan 1 tombak. Iya. Pasca itu saya tetap melakukan ruqyah dan akhirnya kami terputus karena masa pandemi. Saya sendiri tetap melanjutkan ruqyah mandiri saya dengan cara terus saya ajak ngobrol jin yang ada di dalam tubuh saya. Silahkan bertobat, keluar. Dan saya merasakan sendiri ketika keluar itu di tangan saya itu ada sesuatu yang keluar pure seperti itu ya. Jadi saya kalau pas ruqyah mandiri kemudian di punggung sakit gitu, saya sentuh sini kemudian saya urut keluar seperti itu sambil baca ayat ruqyah. Itu kemudian saya terus memperdalam praktek-praktek ruqyah dari Ustadz Nuruddin, Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah, dan terakhir suka melihat bagaimana Dr. Indra Permana melakukan ruqyah dan Syekh bin Hadimah. Selain dari YouTube ya, saya juga membaca beberapa buku yang bisa dibaca juga oleh teman-teman, sangat bermanfaat bukunya ini, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Kemudian buku yang awal saya beli dan saya baca adalah Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya, ini. Nah kemudian saya membuat satu buku sendiri untuk pegangan saya seperti ini. Jadi ini buku isinya cuma bukan cuma isinya ayat-ayat ruqyah ya yang saya kumpulkan, dan ini saya baca untuk menghafal ayat-ayat ruqyah yang sering digunakan. Nah disitulah saya kemudian mulai melatih diri untuk meruqyah orang lain dan sekaligus memberikan bantuan ruqyah kepada orang lain. Jadi itu teman-teman semua ringkas cerita saya terkait dengan pengalaman saya di ruqyah, dan kalau meruqyah orang sampai saat ini mungkin belum banyak yang bisa saya ceritakan. Insya Allah nanti jika Allah mudahkan untuk membantu orang lain bisa saya ceritakan untuk teman-teman untuk diambil faedahnya. Semoga bermanfaat ikhwah semua, dan kita bisa mengambil hikmahnya di situ. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dari saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.